Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok Ustazah nggak dengar? Kok Ustazah nggak dengar jawabnya? Ustazah ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mengikuti outdoor virtual kita di hari Jumat ini, kita warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin namanya emang kayak gini, Rama. Oke, baik anak-anak. Sebelum bisa kita diganti Rama mulai Lima Dermawan? kegiatan pada pagi hari ini, kita doa dulu ya. Semoga nanti Tapi Allah dari kemarin memberikan nggak bisa, kemudahan Bunda. kepada kita. Baik, doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, suaranya putus-putus. Ustazah, Alhamdulillahi rabbil Oh iya, Ustazah, suaranya alamin. putus-putus. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Ustazah, yaumiddin. nggak kelihatan gambarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, halo anak-anak, bisa dengar suara Ustazah? Halo, bisa dengar suara Ustazah Nana? Iki suara Ustazah. Halo, anak-anak. Bisa dengar suara Ustazah? Bisa. Alhamdulillah. Baik. Oke. Nah, outdoor virtual pada pagi hari ini kita ada dua kelas, yaitu kelas 5 dan juga kelas 6. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana perpindahan panas. Yang kelas 6 dulu sudah pernah belajar di kelas 5. Kemudian selain belajar tentang perpindahan panas, kita nanti juga akan belajar tentang bagaimana mengelola sebuah usaha yang biasanya dinamakan dengan UMKM. Apa sih UMKM itu? Nanti akan dijelaskan oleh Ustazah ya. Nah, anak-anak masih semangat pagi ini? Semangat? Masih. Ya, semangat makan kerupuk. Semangat makan kerupuk. Apa semangat ngikuti kegiatan ini? Dua-duanya. Zaki bilang apa dua-duanya? Ya, oke, dua-duanya. Oh ya, sebelum nanti kita akan bergabung dengan Ustazah Wulan, Ustazah Zuli, Ustazah Elif yang sekarang sudah ada di lokasi. Namun sebelum itu, Ustazah dulu punya ice breaking. Anak-anak masih ingat nggak ya yang biasanya sering Ustazah mainkan ketika anak-anak masih masuk sekolah? Masih ingat tepuk satu? Oke, coba Ustazah mau lihat konsentrasinya dan apa itu mau lihat anak-anak ingat atau tidak. Konsentrasi ya. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk satu, tepuk sapu. Ayo Mbak Hani, tepuk sapu. Ustazah bilang sapu. Ustazah cek lagi konsentrasinya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk buah. Loh, ada yang masih tepuk. Oke, sekarang Ustazah tambah lagi. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua,
Pegang dahi. Pegang pipi. Pegang dahi. Pegang bahu. Pegang telinga. Ayo, telinganya pindah. Telinga. Ayo, dilihat teman-temannya. Telinganya di sini. Sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Pegang dahi. Pegang pipi. Ayo. Pipinya di sini, bukan di sini ya. Oke. Baik, terima kasih anak-anak yang masih ingat dengan X-Breaking yang biasanya Ustazah sampaikan ketika tatap muka atau ketika sekolah dulu ya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana perpindahan panas dan juga pemanfaatan energi panas serta cara mengelola sebuah usaha. Ya, nanti akan disampaikan oleh Ustazah Bulan, oleh Ustazah Elif dan juga Ustazah Zuli yang sekarang sudah ada di lokasi. Sembari kita menyiapkan kerupuk dan juga alat dan bahan ketika menggoreng nanti ya. Untuk selanjutnya Ustazah serahkan ke Ustazah Zuli yang saat ini sudah ada di lokasi, tepatnya di Kota Gresik ya, di Sedayung Gresik. Assalamualaikum Ustazah Zuli. Di-unmute dulu. Assalamualaikum Ustazah Zuli. Waalaikumsalam Ustazah. Oke, baik. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Oke. Nah, hari ini Ustazah berada di tempat yang berbeda. Biasanya Ustazah ada di kelas, sekarang Ustazah coba tebak ada di mana? Nah, itu ada tambak. Nah, kemudian ada juga apa itu? Beca. Menjemur kerupuk ya. Ada beca. Ustazah ini sama kerupuk. Di mana? Di daerah Ustazah masih di daerah Jawa Timur ya, yaitu tepatnya di dekatnya Surabaya. Nah, di daerah ini terkenal dengan hasil ikannya. Coba, ada yang tahu Ustazah ada di mana ini? Di mana ini? Kenjeran. Di mana? Di Surabaya. Di Kenjeran. Nah, siapa yang pernah ke Gresik? Oke, nah di sini di daerah Gresik ini ada suatu desa ya, tepatnya di kecamatan Sidayu ya, Sidayu yaitu di Desa Strowo. Nah, desa ini terkenal banyaknya UMKM. Apa itu UMKM? Usaha mikro kecil menengah ya, di mana pelakunya adalah usaha-usaha rumah tangga. Nah, yang ini, nah di sini ada usaha kerupuk ikan. Oke, anak-anak suka nggak makan ikan? Pastinya suka ya, karena ikan itu mengandung banyak protein dan juga omega 3 yang bagus untuk perkembangan. Oke, nah tujuan belajar hari ini hari ini kita akan belajar mengenai perpindahan panas. Nah, melalui pembuatan kerupuk ikan dan juga pengolahan. Oke, nah langsung aja ya. Oke, assalamualaikum. Oke, Ibu kita dari SD Muhammadiyah 24 Surabaya. Nah, Ibu ini dengan Ibu siapa nggih? Ibu Amala. Ya, Ibu. Ya. Nah, ucapan salam anak-anak ke Ibu Amala. Assalamualaikum. Oke, itu anak-anak kita dari SD Muhammadiyah 24. Nah, Ibu ini mau buat apa, nggih?
Oke, kerupuk ikan. Nah, anak-anak ini mau buat kerupuk ikan. Tapi coba sekarang lihat pengolahan ikannya ya. Nah, simak video berikut ini. Aduh. Nah, adonan tadi itu setelah diuleni, dipadatkan dan digulung-gulung seperti ini ya, anak-anak ya. Jadi ini dicetak, artinya dibentuk seperti bentuk ini, bentuk kerupuknya. Digulung-gulung seperti ini, jadi nanti kerupuknya bentuknya bulat. Nah, nama bonggolan itu karena ini. Nah, nama bonggolan itu dari sini ya, bonggolan, seperti bonggol. Bentuknya seperti ini. Seperti guling, dilapisi daun pisang dan diberi minyak goreng supaya tidak nempel nanti ya, atau tidak lengket ketika dikukus. Nah, ini alat untuk mengukusnya anak-anak. Nah, ini tungku besar. Kalau nggak punya alat seperti ini Ustazah, anak-anak bisa menggunakan alat kukusan yang ada di rumah. Tapi untuk membuatnya tidak sebanyak ini ya, disesuaikan dengan alatnya. Ini karena memang sudah besar, jadi punya alat untuk mengukus sendiri. Di sini
Kok ada berlapis-lapis ya Ustazah? Ya, karena alatnya bisa ditumpuk-tumpuk sebanyak 5. Di sini alatnya ada 5, jadi bisa muat banyak. Nah, ini tadi hasil yang sudah jadi ya, sehingga dipotong kecil-kecil seperti ini. Nah, setelah dipotong-potong, nah ada proses pengeringan. Nah, kalau sudah kering seperti ini anak-anak bentuknya ya. Jadi gelondongan tadi, bonggolan seperti bonggolan tadi itu dipotong-potong, setelah itu dijemur, nah hasilnya seperti ini. Setelah itu dipaki. Ada yang dipotong kecil, bentuk kecil seperti ini. Ada yang dipotong bulat-bulat seperti yang tadi ya. Nah, kalau misalnya anak-anak cara pengeringannya tidak ada sinar matahari misalnya, anak-anak bisa menggunakan Magicom untuk pengeringan kerupuknya ya. Nah, ini adalah kerupuk yang siap untuk didistribusikan ke toko atau ke agen yang biasanya menjual kerupuk ya. Oke, baik anak-anak, ini adalah sekilas video yang sudah anak-anak lihat. Kita kembali lagi ke Uzuli. Assalamualaikum Uzuli. Halo. Oke, waalaikumsalam. Nah, kita kembali ke Ustazah ya. Nah, anak-anak, ini kita akan belajar membuat kerupuk ikan dan juga bonggolan. Nah, kerupuk ikan sama bonggolan ini punya bahan dasar yang sama, yaitu ikan. Nah, ingin tahu nanti pembuatannya secara langsung. Nah, ini nanti ada Bu Amalah ya. Nah, dan sama Ustazah Wulan akan belajar membuat bonggolan. Oke, nah sekarang anak-anak sudah siap kerupuknya dulu belum? Sudah Ustazah? Sudah. Ya. Nah sekarang anak-anak bisa mulai menjemur kerupuknya. Coba usulan. Sudah, sudah dijemur. Ya. Coba. Putus-putus. Ustazah putus-putus Ustazah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ustazah. Nah, anak-anak, kemarin Ustazah sudah memberikan informasi untuk mempersiapkan bahan-bahannya ya. Nah, Iya, sudah siap dengan bahan-bahannya? sudah. Alhamdulillah. Coba sekarang anak-anak persiapkan kerupuknya. Ini dah ikan, sama-sama ikan. Sudah. Sudah, oke baik. Ada nampannya di situ. Nah, ini usulan juga sudah mempersiapkan contoh kerupuknya anak-anak. Nah, ini usulan sudah memegang kerupuk bonggolan tadi ya. Nah, ini. Jadi kerupuknya anak-anak coba dituangkan di nampan. Sudah semuanya? Ya. Sudah, good job. Nah, anak-anak, kenapa kita harus mempersiapkan kerupuk ini di nampan? Nah, kita akan melakukan proses penjemuran anak-anak. Coba, di sana lagi hujan, apa lagi panas? Oke. Alhamdulillah. Panas ya? Nah, anak-anak coba sekarang kita akan belajar proses perpindahan kalor, di mana kita akan memanfaatkan kalor tersebut untuk menjemur kerupuk hingga kering dan bisa digoreng nantinya. Coba sekarang anak-anak bisa menjemur kerupuknya di depan terlebih dahulu, ayo. Di tempat yang panas.
Coba ya, ini usulan akan mencontohkan ketika menjemur. Enggak nganu tok, sekilas kok. Sudah? Oke, anak-anak, ketika anak-anak sudah menjemur kerupuknya, maka kita langsung mengetahui proses perpindahan kalornya. Nah, ketika anak-anak menjemur kerupuk, apa yang kalian rasakan di panas matahari? Apa terasa panas badannya? Nah, coba. Karena kemarin anak-anak sudah belajar tentang proses perpindahan kalor. Nah, ketika kita menjemur kerupuk atau kita sedang di luar ruangan, nah, itu kita terasa panas atau kerupuknya bisa kering. Nah, itu proses perpindahan kalor secara apa coba? Masih ingat? Radiasi. Masih, coba apa? Ayo. Radiasi. Masya Allah, good job anak-anak. Jadi proses radiasi ya. Nah, proses radiasi itu disebut juga proses hantaran, di mana kita merasakan secara langsung ya panasnya ya. Nah, sekarang kalau anak-anak sudah mengetahui secara langsung proses radiasi, maka kita langsung saja ya mencoba mempraktekkan membuat produk bonggolan bersama Ibu Amala. Nah, ya coba kita ini bahan-bahannya. Anak-anak tidak perlu membuat, anak-anak hanya melihat saja di sini bagaimana sih proses pembuatan bonggolan. Nah, di sini ada bahan-bahannya anak-anak. Ada bawang putih di sini. Nah, ada garam, ada gula, ada tepung. Nah, ini nanti ada bawang putihnya, nanti di blender anak-anak. Nah, di sini usulan sudah mempersiapkan. Ini ada adonan yang sudah tercampur bahan-bahannya yang tadi anak-anak. Nih, seperti ini ya. Nah, tadi bahan-bahan semuanya dicampur, dijadikan satu. Akan Ibu Amala praktekkan. Penasaran kan bagaimana pembuatannya? Coba langsung saja ya. Monggo Ibu, bagaimana? Yang pertama ini masukkan garam. Ya, masukkan garam. Yang kedua adalah masukkan gula pasir anak-anak. Nah, untuk bawangnya tadi sudah di blender. Nah, ya, langsung dimasukkan di sini, di adonannya. Oke. Nah, ini semua bahannya dicampur anak-anak. Wah. Ikan. Nih, ini bahannya ada ikan tadi ya, digiling. Nah, digiling, terus ditambahin bahan-bahannya yang tadi. Nah, lalu dimasukkan tepungnya. Nih, sedikit demi sedikit. Nah, lalu diaduk. Dari sini anak-anak baunya sudah terasa nih, harum sekali. Ada bau ikannya, bawangnya, Masya Allah sangat gurih pastinya ya, nanti sangat enak sekali. Pasti anak-anak penasaran kan nanti rasanya bagaimana ya? Kerupuk sama bonggolan sama, nak. Nah,
bahan pembuatan kerupuk sama bonggolan itu sama anak-anak. Jadi bahan dasarnya adalah ikan. Terus nanti diberi bahan-bahan kayak bawang, gula pasir, garam dan tepung. Niki sama anak itu ini jadinya tidak sesuai. Nah, anak-anak, jadinya nanti ketika sudah diuleni ya, jadinya seperti ini. Wah, besar sekali dia. Ini anak-anak. Nah, jadinya seperti Salju. Bu, kalau seperti ini bisa jadi berapa potong ya? Pasti anak-anak penasaran. Segitu jadinya seberapa? Nah, ini. Wah, besar sekali. Nah, ini adalah bonggolan anak-anak. Ini masih mentah anak-anak. Jadi setelah jadi uleni seperti bola tadi ya, terus dibentuk lonjong seperti ini dan dibungkus dengan daun pisang. Kenapa kok harus menggunakan daun pisang? Jadi kalian sudah tahu kan, agar rasanya apa? Tambah harum anak-anak. Nah, ini seperti ini. Akhirnya setelah jadi lonjongan seperti ini nanti dikukus seperti yang ada di video tadi ya. Oke. Sudah. Selanjutnya anak-anak ketika sudah diuleni, sudah menjadi lonjong, kita lihat ya alat-alat Ini kayak gitu. pengukusannya. Coba. Yuk kita lihat prosesnya. Nah, anak-anak, ini adalah rumah produksi produk bonggolan anak-anak di UMKM Sidayu. Salah satunya adalah di rumah Ibu tadi ya. Nah, ini prosesnya, coba dilihat. Nah, ini adalah proses pengukusan anak-anak ya. Sini masih dikukus ini, tapi ada juga yang sudah dikukus. Coba diperlihatkan. Nah, ini tadi ya, ini adalah untuk kalong tadi setelah dikukus. Nah, seperti ini. Nah, coba sekarang pengukusan itu proses perpindahan panas secara apa? Ayo, masih ingat pembelajarannya kemarin tentang perpindahan kalor? Nah, coba ada yang tahu? Pengukusan itu proses perpindahan kalor secara apa? Masya Allah, luar biasa anak-anak radiasi ya. Nah, itu ya. Nah, setelah ini kita akan melihat nah, ini ya ketika Usbuan ada di sebelahnya, wah terasa panas sekali ya, terasa hangat. Nah, coba dilihat anak-anak, panci ini termasuk bahan apa coba? Ayo. Bahan konduktor atau isolator? Alhamdulillah, good job, masih ingat. Nah, ini adalah bahan konduktor, di mana bahan ini mudah untuk menghantarkan panas. Nah, ya, kita, agar mempermudah kita,
untuk mengangkat atau melihat ya, melihat apakah bonggolannya sudah matang apa belum, kita menggunakan lap. Nah, lap ini digunakan untuk apa anak-anak? Nggak panas. Nah, untuk apa? Mempermudah kita mengangkat. Nah, ini juga termasuk bahan apa? Isolator. Ya, bahan isolator sekali. Nah, untuk meredam panas, kita memanfaatkan lap untuk mengangkat panci yang panas. Oke, selanjutnya kita akan melihat. Nah, habis ini, ketika di depan kita sudah melihat proses uleni ya tadi. Sekarang kita giling. Ini ada gilingan. Nah, ini prosesnya menggilingnya. Kalau pakai tangan itu adalah skala kecil anak-anak. Ketika kita membuat sedikit, nah bahan-bahannya sedikit. Nah, kalau di skala besarnya ketika membuat yang banyak tuh, kita memanfaatkan alat anak-anak. Memanfaatkan teknologi. Wah, luar biasa sekali ya. Ini adalah alat penggilingnya anak-anak. Nah, nih. Prosesnya digiling biar mempermudah untuk skala besar. Nah, yang penasaran kan bagaimana di rumah produksi ini? Masya Allah, luar biasa. Nah, anak-anak, ketika kita sudah menggiling, sudah menggiling tadi ya, terus diuleni menjadi lonjong, ya, lanjut dikukus. Setelah dikukus, nah kita tunggu dingin. Nah, setelah menjadi dingin seperti ini anak-anak ya, coba dilihat, Masya Allah banyak sekali ya. Nih, setelah dingin anak-anak, proses selanjutnya adalah memotong. Nah, memotong menjadi keping-kepingan gini. Nah, seperti kerupuk kalian yang ada di rumah. Nah, ya, setelah berbentuk kepingan seperti ini, langsung kita jemur anak-anak. Kalau dibuat menjadi kerupuk, kalau bonggolan ya sudah setelah dikukus langsung dikemas. Tapi kalau kerupuk diingat-ingat dipotong. Nah, seperti ini kepingan ini. Lalu dijemur. Nah, proses penjemurannya ada di sana di depan. Oke. Nah, anak-anak sangat variatif sekali anak-anak ketika kita membuat produk. Jadi kita ketika membuat produk harus bervariasi. Nah, salah satu ini contohnya ada variasi lain. Nah, ini dikasih warna-warna yang sangat cantik sekali ya. Nah, ini adalah warnanya warna makanan, jadi aman ya, nah, ya. Selanjutnya setelah ini sudah cantik, ada variatif yang berwarna dan ada variatif yang biasa, ori seperti ini. Ini di sebelahnya Ustazah Wulan ada alat pemotongan anak-anak. Jadi pada skala besar ini sangat membantu dalam proses pemotongan skala besar. Nah, ya, dimasukkan ke sini, nanti jatuhnya di bawah seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba lihat prosesnya, anak-anak luar biasa ya, coba lihat.
Nah, itu diolesi minyak anak-anak biar tidak lengket. Oh, Nah, ini anak-anak. Ini ya. Nih, jadi kepingan-kepingan yang mempermudah proses berarti maksudnya pelan-pelan ya, Us. pemotongan. Masya Allah. Nah, itu prosesnya Nana. Luar biasa, membantu sekali ya. Nah, setelah dipotong seperti ini, anak-anak, kita taruh di alat yang telah tersedia di sini untuk mengeringkan kerupuknya ya. Ini namanya apa ya, Mas? Grebeng anak-anak kalau di sini ya Allah. Kalau di rumah kalian apa ya? Oke ya. Kerupuk ini ditata ya. Ditata terus digrebeng. Ya, ditata ya. Ini contohnya Ustazah Wulan ya. Nah, ini contohnya. Seperti ini. Ya. Kita menjemur memanfaatkan sumber energi panas yang utama, yaitu apa anak-anak? Matahari. Matahari. Good job. Nah, sangat bermanfaat sekali ya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya untuk menjemur pakaian, tetapi juga menjemur kerupuk. Nah, ini ya. Nah, kita lihat proses penjemuran kerupuknya ya anak-anak. Nah, itu anak-anak contohnya, Masya Allah, ketika menjemur anak-anak. Nah, ini ada variatif baru lagi. Nah, ini bentuknya pipih. Nah, seperti apa ini ya? Ya, seperti ini. Jadi sangat variatif sekali. Jadi UMKM itu harus variatif, harus berinovasi seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Tidak hanya kepingan tetapi seperti ini bentuknya juga bisa. Nah, ya. Lalu dijemur, terkena panas matahari secara langsung atau perpindahan color secara langsung tanpa zat perantara yang disebut adalah radiasi. Berarti. Oi. Halo. Halo. Halo guys. Hah? Halo. Halo. Hasil ham. Halo. Iya, online kan. Kok mati? Sinyal. Nih. Sudah? Oke, nah anak-anak tadi sudah tahu ya proses penjemurannya bagaimana. Nah, ini Uswulan akan memberitahukan bagaimana sih alternatif ketika tidak ada panas, apalagi di musim yang seperti ini. Sedikit hujan, terus ada panas, tapi langsung ada hujan. Nah, itu sangat kurang manfaatnya untuk UMKM. Nah, salah satu cara alternatif agar bisa tetap memproduksi tanpa adanya
paparan panas matahari secara langsung ketika menjemur. Nah, ini alternatifnya, yaitu menggunakan Magicom anak-anak ya. Nah, Magicom ini adalah salah satu alternatif yang digunakan para UMKM untuk mengeringkan kerupuknya anak-anak. Nah, kerupuknya ada di dalam sini ya. Coba sekarang Usulan tanya. Nah, ketika di dalam Magicom itu ada wadah. Nah, wadahnya itu yang dibuat agar kerupuknya kering, tahu? Nah, itu termasuk bahan apa, anak-anak? Bahan isolator apa konduktor yang ada di sini ya di dalam? Konduktor, cakep. Nah, ya di dalam itu adalah konduktor karena untuk mempermudah menghantarkan panas. Jadi kerupuknya bisa kering di situ. Nah, coba Usulan megang ini. Nah, itu termasuk bahan apa? Konduktor atau isolator? Isolator hijau. Nah, ini ya ada satu benda yang menggunakan dua bahan sekaligus, yaitu konduktor dan isolator. Jadi bahan-bahan tersebut bisa digunakan jadi satu benda untuk mempermudah kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya adalah ini bisa menanam nasi. Iya, atau keringnya masuk sekali ya. Masalahnya anak-anak, coba sekarang dilihat kerupuknya anak-anak. Apakah sudah terasa panas ya dipegang kerupuknya anak-anak di luar? Gimana? Sudah panas? Sudah kering? Nah, coba sekarang dicek kerupuknya anak-anak sudah kering apa belum? Sudah. Oke, kalau mungkin masih nunggu, Ustazah masih ada mendung-mendung di sini Ustazah. Nah, bisa menggunakan alternatif itu tadi, menggunakan Magicom ya. Tapi kalau ada panas, silakan dijemur di luar. Oke, selagi menunggu kerupuknya agar panas ya, terkena sinar matahari agar mengembang. Sekarang kita lihat nih di sini di rumah produksi Bonggolan di sini. Nah, ada kerupuk yang sudah selesai dijemur anak-anak. Ada yang sudah, coba kita lihat ya kerupuk yang sudah dijemur. Nah, ini contohnya. Ini adalah kerupuk yang sudah melalui proses penjemuran, anak-anak. Seperti kerupuk kalian di rumah. Nah, ini ya. Nah, seperti kerupuk kalian. Nah, kerupuk kalian itu ketika mau digoreng perlu dipanaskan terlebih dahulu di sinar matahari. Meskipun sebentar, agar ketika menggoreng mengembang secara bagus, ya, bisa mengembang ya. Nah, ini nanti kita akan belajar untuk menggoreng ya anak-anak ya. Oke, Masya Allah. Sudah siap dengan alat penggorengannya anak-anak? Sudah, Masya Allah. Coba sekarang diambil kerupuknya di rumah itu yang sudah dipanaskan, dijemur, coba diambil semuanya. Usulan tunggu deh. Nah, coba sekarang kembali ke studio dulu agar anak-anak bisa mempersiapkan bahan-bahannya untuk menggoreng. Nah, coba Ustazah Anjar, silakan yang ada di studio.
Oke, sudah. Kemudian cara pembuatannya, sepertinya bahan-bahannya ini mudah. Ikannya ada tepung yang mudah juga dicari ya, ada garam, ada bawang putih, kemudian ditambahkan dengan gilingan ikan. Gilingan ikannya anak-anak kalau mau bikin atau mau buat bisa pakai ikan bandeng dan ikan-ikan yang lainnya. Baik, terima kasih Ustazah Hulan yang sudah menjelaskan secara detail tadi ya. Nah, sekarang waktunya anak-anak untuk bereksperimen. Sebenarnya bukan eksperimen ya, anak-anak untuk mencoba. Kalau biasanya kita itu langsung makan kerupuknya, sekarang anak-anak coba menggorengnya. Bisa nggak kira-kira menggorengnya? Nah, anak-anak sudah menyiapkan kerupuknya ya, yang tadi sudah Ustazah minta untuk jemur kerupuknya. Sekarang anak-anak ambil kerupuknya tersebut dan sudah mulai untuk menggoreng. Sebelum itu anak-anak panaskan minyak di atas wajan. Wajannya ditaruh di atas kompor, kemudian dituangkan minyak dan Us, kameranya nggak bisa dinyalain, Us. Apa? Suaraku nggak masuk. Cek, cek. Halo, cek. Bisa dengar suara Ustazah anak-anak? Oke, baik. Nah, sekarang anak-anak sudah mulai menggoreng. Sudah mulai menggoreng kerupuknya, ya. Nah, apinya jangan terlalu besar, nanti bisa gosong. Ya, jadi sebentar saja, kerupuknya biasanya langsung bisa mengembang. Gambarnya nggak ada, Us. Ya, Cek, cek. Halo, anak-anak bisa dengar suara Ustazah? Putus-putus, suaranya putus-putus. Anak-anak sudah mulai bisa menggoreng ya. Siapkan minyaknya, kemudian coba masukkan pelan-pelan kerupuknya. Ada yang sudah selesai menggoreng kerupuk anak-anak? Coba sih, Ustazah dikasih lihat mana kerupuknya. Mbak Keisha, hebat. Itu tadi goreng sendiri apa digorengin, Mbak Keisha? Oke, ini anak-anak proses menggoreng ya. Ada Mbak Miftah sama Mas Zaki. Nah, sambil anak-anak menggoreng, di lokasi Uswulan juga sedang proses menggoreng. Ya, sambil dilihat zoomnya di sini. Nah, coba dilihat di sini Ustazah Hulan sudah mulai proses menggoreng. Coba kita lihat sambil fokus dengan penggorengannya ya. Silahkan Ustazah Hulan. Kembali bersama Ustazah Hulan. Nah, Ustazah Hulan di sini sudah mempersiapkan anak-anak. Ada kompor, ada wajan, dan ada sutilnya. Nah, wajannya sekarang anak-anak dikasih minyak goreng terlebih dahulu ya. Dikasih minyak goreng sudah secukupnya anak-anak ya. Minyak gorengnya secukupnya untuk menggoreng kerupuknya. Lanjut, sudah. Nah, setelah dituangkan minyak gorengnya bisa dinyalakan kompornya ya, bisa dinyalakan kompornya. Nah, kita harus menunggu panas anak-anak ya. Nah, coba anak-anak lagi menunggu panas. Uswulan lagi memegang apa ini? Ayo, ada yang tahu? Sutil. Nah, ini adalah sutil ya, sutil, Masya Allah ini. Buat dari besi yang bisa menghantarkan panas, luar biasa. Wajannya juga. Nah, coba ketika Uswulan menggoreng, melihat minyaknya untuk biar mendidih ya. Nah, biar panas. Coba ini adalah proses perpindahan panas secara apa?
jika minyaknya menjadi panas? Ada yang tahu? Konduktor. Ada yang bilang konduktor. Nah, konduktor itu adalah alat yang bisa menghantarkan panas. Itu adalah konduktor. Isolator. Nah, kalau perpindahan panas perpindahan panasnya itu adalah ada konduktor, terus konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, coba kalau bisa seperti ini adalah proses apa? Konveksi. Ya, coba dilihat di sini ada zantaranya, ya. Ada zat perantaranya yaitu minyaknya. Nah, coba sekarang minyaknya sudah kecil. Minyaknya sudah panas anak-anak. Langsung usulan goreng ya. Nah, kalau di rumah sudah panas minyaknya bisa dicoba untuk menggoreng. Oke, seperti ini. Nah, ya. Akhirnya kerupuknya sudah jadi. Nah, mengembang. Ini digoreng semua, Ta. Nih proses menggorengnya anak-anak. Nah, kita terasa panas, iya, karena ada proses radiasi di sini. Kita terasa panas ketika menggoreng. Nah, itu adalah contohnya ketika kita menggoreng anak-anak. Coba anak-anak praktekkan bagaimana cara menggoreng kalian. Ya, sudah. Hati-hati ya anak-anak ketika menggoreng. Ayo, sekarang kita ke studi dulu. Nah, silakan Us Anjar. Jadi anak-anak kalau di dapur menggunakan alat-alat yang ada di dapur seperti kompor, tetap hati-hati ya supaya nanti tidak terkena minyak, atau terkena apinya. Nah, terima kasih Ustazah Hulan yang sudah mempraktekkan bagaimana cara menggoreng kerupuk. Nah, anak-anak tentu tadi sudah menggoreng kerupuk sambil melihat Ustazah Hulan ya. Coba sih, ada nggak selain Mbak Keisha tadi yang kerupuknya sudah mateng? Mbak Nisa. Aduh, berisik ah. Mbak Nisa, halo. Mbak Nisa kelas 6. Nisa kelas 6 sudah selesai, Nak? Oh, lagi goreng. Oke. Mas Zaki sama Mbak Miftah, ini dua bersaudara. Sudah selesai gorengnya? Ada yang sudah selesai gorengnya? Mbak Shiren. Waduh, enak nih. Oke, anak-anak, untuk minyaknya Ustazah ingatkan jangan terlalu panas banget dan jangan terlalu jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu dingin supaya nanti ini tidak bantet kerupuknya, bisa ngembang ya. Tetap dijaga suhunya. Apinya juga diatur apinya. Oke, siapa ini ya sudah ya yang bisa dilihat hasilnya selain Mbak Keisha? Ada siapa ini? Mbak Miftah. Halo Mas Zaki, Mbak Miftah. Wah, ini siapa ini? Mas Aan. Wih, Mas Aan bisa goreng kerupuk, Mas Aan. Hebat. Iya. Mas Aan bisa goreng kerupuk sendiri, hebat. Ada Mbak Siren yang juga lagi goreng, ada Mbak Zahra, ada siapa ini ya? Ada Mbak Miftah, ada Mbak siapa ini yang kelihatan? Ada Mas Nafil. Ada Mbak Hani, siapa ini? Anin ya? Mbak Anin.
Kameranya sambil sambil diaktifkan ya, Mbak. Ada Mbak Hani. Ada Mbak Akila juga ikut goreng. Mbak Akila, mana hasil kerupukmu, Nak? Mana hasil kerupuknya, goreng kerupuknya? Sudah selesai? Mbak Akila. Ini hasilnya Mbak Azarin. Wah, enak ini. Mas Nafil, hasil kerupuknya Mas Nafil juga banyak sekali. Oke. Udah dimakan sama Mbak Azarin. Loh, Mbak Azarin jangan dimakanin. Habis nanti. Oke, ada Mbak Keisha yang sudah selesai. Mbak Keisha. Ada Mbak Miftah dan Mas Zaki. Miftah, mana kerupuknya Miftah, hasilnya? Nah, kerupuk yang sudah digoreng jangan langsung dimasukkan ke plastik ya, Nak. Ditiriskan dulu, ditaruh di baskom. Ditiriskan dulu di baskom, setelah itu baru dikemas. Halo Zaki. Zaki sudah selesai, Nak? Sudah, mana coba lihat kerupuknya? Ustazah mau lihat. Oke, hebat. Ini kolaborasi antara kakak beradik Mbak Miftah dan juga Mas Zaki. Oke. Yang goreng Mas Zaki apa Mbak Miftah? Oke, sudah. Yang lainnya. Oke, ada Mas Yafi. Mas Yafi, mana Mas Yafi? Yafi, kerupukmu mana Mas Yafi? Mana hasil kerupuknya? Aisyah. Mana hasil kerupuknya Mas Yafi? Iya dong. Yafi, mana hasilnya? Hebat Banget. Oke, ada Mbak Zahira. Zahira lagi fokus goreng ini Zahira. Zahira, Ustazah Ijab Zahira. 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 Awas jangan sampai gosong ya. Awas nanti kalau gosong nggak bisa dijual. Ada Mas Nafil. Ada Mbak Akila. Ada Mas Naga. Mas Naga, kerupukmu mana, Nak? Hai. Mas Naga. Mas Naga goreng kerupuk? Ada Mas Raknal. Mas Raknal, kerupuknya sudah matang apa belum? Mas Raknal. Sudah. Mas Ilham. Sudah selesai. Setelah itu kembali ke itu ke lokasi. Oke, baik anak-anak yang sudah selesai menggoreng, tidak harus digoreng semua. Sekarang untuk pengepakan. Nah, kerupuk yang sudah digoreng supaya menghasilkan uang, diapakan sih Ustazah supaya
bisa menarik dan bisa menarik para pembelinya. Nah, baik. Untuk proses pengemasan, kerupuk itu harus dikemas seperti apa, dikasih wadah yang kayak gimana? Kita dengarkan ustadz-ustadzah yang ada di lokasi, nanti akan dijelaskan bagaimana proses pengepakannya atau pengemasannya supaya kerupuknya bisa cantik dan siap untuk dijual. Oke, ustadzah kembali ke lokasi. Ustadzah Elif, assalamualaikum Ustaz Elif. Assalamualaikum. Ya, ini sudah bergabung di lokasi. Silahkan. Oke, anak-anak bagaimana tadi proses menggorengnya? Sangat seru sekali ya pasti. Oke, nah gimana kerupuknya tadi setelah dijemur berkembang apa enggak ketika digoreng? Berkembang. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, itu adalah manfaat ketika kita menjemur kerupuk biar bisa mengembang kerupuknya. Nah, ini adalah kerupuk yang sudah digoreng usulan tadi ya. Nah, sekarang ketika sudah digoreng, kita akan belajar bagaimana cara mengemas. Nah, anak-anak ya, coba. Ini sangat penting diperhatikan ya anak-anak. Nah, untuk kelas 5 dan 6, tapi jangan lupa tadi sudah dimatikan kompornya. Sudah kejap. Nah, sekarang usulan akan menyerahkan ke Ustazah Elif. Nah, ya anak-anak. Anak-anak semuanya kerupuknya sudah matang semua ya tadi ya? Baik, kalau sudah matang bisa disiapkan untuk plastik, spidol, kertas, lilin, dan alat-alat untuk mengemas. Oke, sekarang Ustazah menunjukkan ini adalah pengemasan dari bonggolan. Ada dua macam pengemasan, yaitu dengan daun pisang seperti ini dan juga dengan plastik. Pengemasan ini sangatlah penting, Nak. Nah, selain untuk melindungi produk ini dari bahan-bahan yang tidak diinginkan seperti dari panas matahari, seperti bakteri atau juga debu, melindungi dari hewan-hewan kecil sehingga produknya lebih aman. Selain itu, dalam pengemasan juga mendukung pemasarannya. Jika pengemasannya baik, maka pemasarannya juga akan baik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, ini contoh bonggolan yang sudah jadi tadi. Pada bonggolan ini nanti dipotong-potong. Nah, tadi anak-anak sudah melihat proses pembuatan bonggolan ya. Nah, setelah dikukus seperti ini halnya jadinya. Produk bonggolannya yang sudah dikukus tadi dipotong-potong sesuai dengan ukuran. Oke, kita potong-potong. Ini kita mengemasi untuk kemasan yang plastik ya.